Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Saya hari ini bersama Bapak Dewan DPRD Kabupaten Pasuruan Komisi 1 dan beliau adalah Bapak Eko Suryono dari Nasdem. Kita akan bincang sebentar dengan beliau ketertarikannya di dunia politik dan berada di Dapil 3. Apa sih Pak yang pertama menarik dari dunia politik buat Anda? Ini ceritanya sebenarnya agak panjang, Pak Anies. Bagi saya tidak ada yang menarik dalam dunia politik sebelumnya. Saya itu tipe orang yang realistis sekali melihat keadaan masyarakat, dan bagi saya dulu politik tidak ada emergensinya, tidak ada efeknya kalau saya lihat. Karena saya jarang sekali melihat aktor politik. Saya jarang melihat kebijakan itu turun langsung ke masyarakat. Saya jarang sekali melihat sentuhan antara apa yang dilakukan pemerintah, kebijakan yang pemerintah terhadap apa yang sedang permasalahan yang ada di masyarakat. Sehingga saya relatif apatis dulu. Sampai kemudian saya aktif di berbagai pergerakan-pergerakan, aktif di dunia sosial, aktif di perjuangan tanah, memperjuangkan salah satu orang yang ikut memperjuangkan konflik agraria 10 desa di wilayah Pasuruan Timur, di wilayah 10 desa di 2 kecamatan aktif. Saya juga aktif di LPBHNU Kabupaten Pasuruan, sehingga di sanalah saya kenal dengan figur-figur penting, figur-figur ideologis, figur-figur yang kemudian memberikan kontribusi banyak sekali terhadap pemikiran kami, terutama di kader-kader muda. Salah satunya adalah Buya Muzamil Syafi'i, yang kemudian saya agak lama sama beliau, ikut beliau di LPBH dan seterusnya. Dalam rentang waktu yang sekian lama, saya juga tidak pernah ngomong politik sama beliau. Tidak pernah ngomong politik sama beliau, tidak ngomong program sama beliau, tapi saya melihat kiprahnya begitu luar biasa. Dan ketika beliau menyampaikan ternyata banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, di pemerintahan maksudnya, kebijakan itu lahirnya di pemerintahan, di politik maksudnya, produk politik, dan seterusnya, termasuk bagaimana kemudian daerah menganggarkan, mengalokasikan anggaran, dan semua itu butuh yang namanya intervensi kebijakan, dan kekuasaan itu lahir daripada politik. Oleh sebab itu, ringkasnya saya dilamar untuk kemudian aktif dalam dunia politik. Sehingga itulah yang kemudian saya ingin hadir, memberikan warna. Yang dulunya saya melihat tidak ada, perspektif saya ya, perspektif saya mungkin naif. Tidak melihat organ atau orang yang hadir begitu. Saya ingin mewarnai itu. Saya pengen menjadi pribadi yang hadir. Saya ingin menjadi pribadi yang mewarnai kebijakan yang bersentuhan langsung terhadap permasalahan-permasalahan publik misalnya. Saya ingin menjadi warna baru, menjadi satu sosok yang kemudian bisa menerjemahkan apa itu politik, apa itu kepentingan, apa itu kekuasaan, dan apa itu kontribusi. Ya sekelas itulah. Jadi latar belakang itu sebenarnya itu. Tidak ingin berubah dari sebelum menjadi, sesudah menjadi, pasca menjadi, akan menjadi tetap kontribusinya untuk masyarakat. Inginnya di sana. Jadi itu yang melatar belakangi sedikit. Kalau latar belakang pendidikan bersinggungan nggak dengan ketertarikan mau terjun di politik? Agak aneh juga, karena saya begini, Pak Anies. Saya S1 di STKIP PGRI Pasuruan, sekarang di Unwara. S2-nya sudah hampir selesai, cuma tidak jadi. Ketika itu saya aktif kemudian di pendamping desa. Jadi kalau ngomong latar belakang, sebenarnya tidak ada latar belakang politik. Cuman karena kegiatan saya lebih dari 50% di kegiatan sosial, ngomong soal hukum, ngomong soal gerakan, ngomong soal sosial misalnya, yang itu berkontribusi aktif terhadap pemikiran kami di desa, di daerah, dan seterusnya. Saya tuh di pendidikan, spesifikasi saya di pendidikan. Bahkan tahun 2010 sebelum saya lulus dulu ya, kuliah dulu, kira-kira semester 6, 1 tahun sebelum lulus, saya membuka lembaga pendidikan anak usia dini. Membuka lembaga PAUD pertama kali dalam sejarah di tempat kami. Jadi situ tidak ada yang namanya PAUD, tidak ada pendidikan anak usia dini. Kita buka, kita terdorong untuk kemudian melakukan aksi. Jadi wacana-wacana retorika yang kemudian hanya disinggung dalam bahasan-bahasan dunia ngopi misalnya, kalau tidak ada actionnya, itu tidak akan pernah ada sesuatunya. Nah, kita buka itu gratis. Saya datang ke rumah warga dan seterusnya untuk mengumpulkan anak kecil. Anak-anak kecil bisa jenengan bayangkan, misalnya saya segagah ini. Nah, iya. Kan harus boleh begitu ya. Iya. Segagah ini nyanyi untuk anak kecil, dan mereka tidak ngerti apa yang kita omongkan. Kita harus hadir ke dunia mereka. Saya hadir ke dunia mereka saja saya ditolak karena laki-laki kan,
kan tidak identik lagi-lagi dengan dunia PAUD. Tapi itulah yang kemudian memotori untuk bergerak. Yang hari ini alhamdulillah sudah berjalan, tentu ibu-ibu sekarang yang megang, adik-adik yang sudah lulus S1, S2 sekarang megang di lembaga kami, lembaga sosial dan seterusnya. Sehingga kalau jenengan nanya ketertarikan dalam dunia politik sebenarnya tidak ada. Cuman tadi itu karena kebutuhan dan seterusnya sehingga saya hadir bisa aktif di situ dan menikmati itu sebagai suatu langkah keharusan yang harus kita terjun ke sana, kira-kira gitu. Iya, ini baru saya tahu bahwa Pak Eko pembuka orang pertama di PAUD. Ya, di PAUD. Nah, itu ada stimulus nggak dari apa gitu yang membuat jenengan sampai aku mau buka PAUD? Tidak ada. Stimulusnya adalah kita ingin menciptakan sesuatu yang belum ada, bukan menyaingi yang sudah ada. Selain di PAUD kan saya juga aktif mengajar di Madrasah Aliyah dulu di Keraton sana. Jadi kalau dikalkulasi sama kos ke sana, rugi saya. Rugi kalau ada bayarannya. Maka saya hari ini ketika ada kebijakan pemerintah yang kemudian barangkali ya kalau bisa dikategorikan sedikit menafikan barangkali kalau ada kebijakan begitu, saya tuh loro hatiku. Guru itu harus belajar, guru itu harus punya sertifikasi mengajar ya, dia harus lulus dan seterusnya. Itu semua biaya, ilmu yang diajarkan dan seterusnya. Ya memang guru itu tanpa pamrih Mbak Anis. Cuman hidup di zaman sekarang itu kan sudah harus seimbang, beda dengan zaman dulu kan. Kalau mau jadi profesional kan kebutuhan juga harus selesai. Sehingga kalau dulu bayarnya 100-200 ribu misalnya, kalah sama kosnya, belum lagi ngomong biaya kuliahnya gitu. Saya di Madrasah Aliyah di Keraton sana, terus guru MTS di salah satu madrasah yang belum ada madrasahnya dulu di sana. Jadi saya tahu betul itu bagaimana lembaga pendidikan swasta untuk hidup menerjang tantangan kira-kira begitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya tahu betul itu, makanya dalam dunia pendidikan saya cukup melek. Jadi itu yang melatar belakangi kira-kira Mbak Anis. Wah, baru tahu saya dan saya yakin pemirsa yang lain juga baru tahu Bapak Eko, waduh, merintis pejuang PAUD pertama. Ya. Kemudian pernah jadi guru MTS, Ya. jadi guru MA. Dasar aja yang belum pernah ya. Dasar aja yang belum pernah. Dari yang paling rendah sampai ke menengah datang. atas. Ya. Boleh tahu nggak pelajaran apa sih yang dipegang? Kalau saya kan spesifikannya di kenegaraan ya, jadi saya tuh PKN. Ya PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang hari ini sudah banyak diminta oleh orang, termasuk Mas Wapres ya, Mas Gibran juga pernah sempat menyampaikan untuk menghidupkan tuh pelajaran-pelajaran itu. Itu satu. Termasuk bagaimana kemudian hari ini founding father orang-orang sepuh perjuangan untuk menghidupkan gelora patriotisme dan juga nasionalisme turun kemudian kepada para pakar untuk bagaimana mencintai negara ini dalam sudut pandang pribadi masing-masing. Bagaimana kemudian nelayan cinta terhadap Indonesia atas kenelayanannya. Bagaimana kemudian petani cinta terhadap Indonesia karena kepertaniannya. Bagaimana kemudian pegawai cinta kepada Indonesia karena kepegawaiannya. Guru, dosen, kita aktivis terus pejabat-pejabat cinta dalam perspektif masing-masing terhadap Indonesia yang begitu gemah ripah loh jinawi yang harus kita jaga bersama-sama. Ini yang kemudian harus dibangun. Salah satu pendidikan dasarnya adalah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu ideologi kita, itu benteng kita hari ini yang nggak boleh hadir. Saya ngajar di situ. Sehingga kalau hari ini, mohon maaf Mbak, saya hari ini ada beberapa buzzer begitu yang memframing saya itu PKI. Ada suatu sebab ya, masalahnya kita mengawal urusan konflik tanah. Kalau PKI sebagai ideologi rasanya jauh lah. Tapi kalau PKI barangkali sebagai gagasan sosialisme begitu untuk gerakan kemasyarakatan mungkin akan lebih dekat. Referensinya ya. Tapi kan bukan ke sana arahnya. Kita tuh begitu cinta sama Indonesia, maka hari ini menjadi lucu ketika warga negara Indonesia cukup malu menjadi warga Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian warganya itu yang salah, pemerintahnya yang salah, atau bahkan negara ini sendiri yang salah? Pertanyaan itu mendasar sebenarnya dan harus dijawab secara gamblang. Siapa yang boleh menjawab? Yang paling bertanggung jawab menjawab itu adalah pemerintah. Ya kita ini. Bagaimana kita mendedikasikan kebijakan itu yang betul-betul mampu menerjemahkan apa itu Indonesia kepada segenap warga negara Indonesia
yang harus cinta. Cinta itu kan dasarnya ruang waktu yang memenuhi kebutuhan kita semua itu kan disebut cinta. Sehingga aneh, satu anomali, saya hidup di Indonesia tidak cinta terhadap kehidupan di Indonesia, itu menjadi anomali. Ada sebab yang mendasar. Sebab itulah yang harus ditemukan oleh pemerintah agar jiwa nasionalisme dan patriotisme itu bisa betul-betul terbangun pada setiap jiwa raga bangsa di seluruh tanah air Indonesia. Ini yang penting, pendidikan ini yang penting, Mbak. Ini sangat nyambung sekali dengan kehidupan politik nantinya. Gitu. Wow, berarti nyenengan memang dari mengajar PKN benar-benar menjiwai, bukan sekedar mengajar, Ya, bukan belajar sekedar menjiwai. transfer ilmu kan. Berarti ada yang ingin dicapai dari mengajarkan PKN, cinta NKRI itu tadi. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang dari mengajar di MTS dan MA, kemudian nyenengan ke pendamping desa. Itu sesudah mengajar kan jelas. Sambil mengajar. Oh, sambil mengajar. Awalnya. Iya, oke. Itu tuntutan dapur saja sebenarnya. Oke. Tapi sambil memetakan jadinya. Ya tentu, itu menjadi kebutuhan kemudian. Kadang-kadang kita itu orang-orang yang berpikir kritis, orang-orang yang banyak diskusi dan seterusnya. Kadang-kadang kepotongnya di karir, Mbak. Ya makanya lagi-lagi pemerintah harus memfasilitasi orang-orang begini ini untuk kemudian bisa diaktifasi sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai menjadi kemampuan liar. Jangan sampai menjadi kemampuan yang yang mandul begitu karena keterbatasan akses terhadap kebutuhan daerah. Saya sejujurnya masuk ke sana ya kebutuhan dapur. Siap. Dan cocok begitu loh di ranah pendampingan, kebijakan dan seterusnya. Cuma capek. Kenapa kok capek? Kita enggak punya tanda tangan kemudian untuk merubah apa-apa. Kita menjadi petugas. Bayangkan menjadi petugas yang diperintah untuk bertugas, yang kadang-kadang jauh daripada apa yang kita persepsikan dengan teori-teori yang kita miliki, dengan dasar-dasar gerakan yang kita miliki. Jadi menjadi petugas itu susah, repot dan serba salah. Bukannya gitu. pendamping hukum memang idaman banyak orang tuh. Pendamping hukum ya. Pendamping desa. Ya tentu kita kan dibelajari untuk normatif yang ngomong desa secara normatif. Tapi kenyataannya kan tantangannya kan besar, tantangan kemudian bentuk politik sendiri di desa itu kan besar. Belum lagi ngomong kepentingan di desa dan aktor-aktor desa juga besar. Belum lagi ngomong sosiologi sosial politik di desa juga besar. Ngomong soal budayanya. Jadi desa itu sebenarnya gambaran kecil dari negara ini yang memang harus komprehensif begitu. Jadi tidak cukup di pendamping desa itu apalagi kebutuhannya juga banyak kira-kira begitu. Jadi harus dikupas memang. Oke, nanti kita kupas lagi dengan Bapak Eko Suryono. Dengan Nadis Jayati dan Bapak Eko Suryono, Jatim Satu News Profil Eko Suryono.